Awal tahun 2025 ini, gue coba untuk jualan produk digital. Dan ini hasilnya cuy. Bulan pertama Januari 2025, gue dapat 458 orderan. Dan yang purchase 354. Dengan total sales sekitar 34 juta ya. Bulan kedua dapat 290 order. Dan yang purchase 228 orang. Dengan total sales 23,6 juta. Jadi selama 2 bulan jualan produk digital, gue dapat omset sekitar 57 juta. Buat kamu yang lihat video ini, mungkin berpikir, ternyata nggak besar juga sih dapat duitnya dari jualan produk digital. Nggak seperti kata kreator-kreator di Instagram, yang katanya bisa dapat ratusan juta. Atau mungkin ada juga yang berpikir, wah lumayan banget ya jualan produk digital. Masih jauh di atas UMR. Gue nggak tahu kamu yang nonton ini kondisinya seperti apa, tapi kalau nanya ke gue ya, angka tadi itu masuk kategori lumayan cuy. Konteksnya mungkin seperti ini ya. Buat teman-teman yang mungkin udah follow Instagram gua ataupun subscribe channel YouTube gua sejak lama, mungkin udah tahu nih kalau beberapa tahun ini gua juga menyediakan jasa video. Kita menyediakan beberapa jenis video ya, mulai dari video animasi, video profil, video promosi, sampai video-video ucapan juga ada. Nah, ini yang gue lakuin pas ngejalanin jasa video yang tadi. Dan buat perbandingan, ini saat gue menerima orderan dari jualan produk digital. Terdapat perbedaan kan? Bisa dibilang ini yang buat gue untuk fokus jualan produk digital. Meskipun jasa video juga nggak sesibuk produk fisik ya, yang kudu memproses orderan, packing, pengiriman, dan tetek bengek lainnya. Tapi kan kita tetap perlu nih menyediakan waktu khusus untuk membuat videonya. Selain itu, jualan produk digital itu lebih mudah untuk di scale up-nya. Produk fisik ataupun jasa juga bisa di scale up, tapi harus mempertimbangkan resource yang udah ada. Misal harus nambah karyawan ataupun mesin pendukung ya untuk produksi. Nggak cuma naikin budget iklan aja. Kalau produk digital lebih mudah ya, karena filenya bisa di-copy. Dan urusan pengiriman itu udah sat-set dibantu sama platform seperti Skalev ataupun Mayar.id. Plus, teman-teman ngerasain nggak? Kalau dapat notifikasi pembayaran, itu rasanya kayak wow, duitnya langsung masuk rekening cuy. Tanpa perlu kita ekstra effort lagi. Selain itu, jualan produk digital itu bisa dilakukan dari mana aja. Kalau teman-teman lagi traveling ke suatu daerah, ya mau nggak mau, misalnya jualan produk fisik, itu mesti di hold dulu. Apalagi kalau nggak punya tim ya. Contohnya pas libur Idul Fitri kemarin. Kan rata-rata pada off jualannya. Beda dengan jualan produk digital. As long as you have a laptop and good internet connection, you can sell almost everywhere. Bener nggak? Berikutnya soal margin. Nggak bisa dipungkiri cuy, margin produk fisik itu makin tergerus. Modal dan biaya produksi semakin meningkat. Tentunya margin yang makin kecil ini buat kita jadi lebih fokus ke efisiensi dibandingkan berkreasi untuk meningkatkan profit. Kalau marginnya lebar nih, kita kan bisa lebih mudah untuk memberikan promo ataupun bonus serta bereksperimen marketing lainnya. Secara teori, produk digital ini menjanjikan margin yang lebih besar karena nggak perlu modal barang dalam bentuk fisik. Jadi bisa lebih fokus dalam pembuatan kreatif dan advertising. Tapi ingat ya, selalu ada dua sisi dalam satu cerita. Jualan produk digital nggak melulu indah ya. Seperti kata para kreator yang bisa cuan dari mana aja. Selama beberapa bulan ini, gue juga menemukan sisi negatifnya. Dan menurut gue, ini juga penting untuk dibahas. Biar kita tahu nih, gambaran realistisnya jualan produk digital itu seperti apa. Pertama, secara umum ya, niche di produk digital itu lebih cepat saturated dibandingkan produk fisik. Kita tahu lah, untuk produksi produk fisik itu nggak mudah ya. Ada tingkat kesulitan tersendiri seperti modal, peralatan, dan lokasi. Kalau produk digital, semua orang yang punya device dan akses internet yang proper itu bisa membuatnya. Dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat, saling berkompetisi, saling bersaing untuk memperebutkan kue customer produk digital. Jadi kompetisinya nih bisa makin berat. Itu terlihat ya dari CPM di Meta Ads yang lumayan tinggi kalau kita jualan produk digital. Yang kedua, soal pembajakan, copy, niru, plagiat di produk digital itu sangat mudah cuy. Kalau teman-teman sering browsing di Instagram ataupun Facebook, pasti sering menemukan produk digital yang mirip-mirip ya. Kalau produk fisik ya mungkin berbeda karena bisa jadi beda produsennya, beda bahan bakunya. Tapi kalau produk digital ini, kompetitor tinggal beli produk tadi, ubah beberapa bagian, listing deh di toko online mereka. Dan akhirnya kompetitor tadi bisa jualan produk digital yang mirip dengan produk kita. Kalau nggak mau dibilang sama persis gitulah. Ini masalah ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi.
Belum lagi kalau kita bicara soal pembajakan. Mau dikasih warning segede gabar, kalau jualan bajakan itu nggak berkah, nggak ada tuh yang bisa menghentikan orang tersebut untuk memberikan produk tadi ke orang lain, untuk menjual kembali produk yang nggak ada HPLR, RR, ataupun MRR-nya. Ya bebas aja lah gitu, soalnya kan filenya dalam bentuk digital. Hal ini pastinya berpotensi untuk mengurangi profit kita. Dan mau nggak mau kita harus terima fakta pahit ini. Jadi, so, what's next for me? Gue nggak tahu jualan produk digital ini bakal buat long term apa enggak. But now, gue mau keep going aja. Karena produk ini nggak terlalu ribet ya untuk di-maintain. Jadi rasanya bakal fine-fine aja sambil gue tetap jualan jasa video gue. Dan sebenarnya jualan produk digital ini cocok ya buat introvert seperti gue. Jadi bisa lebih fokus ke diri sendiri. Last but not least nih. Walaupun gue baru mulai berjualan produk digital ini di Meta Ads mungkin dari tahun lalu ya. Tapi gue nggak benar-benar mulai dari nol. Gue udah jualan produk lain nih di Meta Ads, entah itu produk fisik ataupun jasa, sejak tahun 2019. Dan pastinya gue udah belajar banyak selama rentang periode tersebut. Jadi ya gue start dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dan beberapa pastinya gue bagikan di channel YouTube Pengangguran Premium. Teman-teman bisa cek playlist yang ini. Terakhir, gue nggak tahu nih teman-teman siapa, kondisinya seperti apa. Tapi gue berharap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. See you in next video. Salam pengangguran, tapi keren.